Beba. Semoga Anda selalu dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat. Saatnya Anda menyimak berita Sulawesi Tengah bersama saya, Angil Risma. Sejumlah berita menarik dan aktual telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Puluhan penyu dilepaskan di perairan Balaisang, Donggala. Ribuan pelajar SD dan SMP di Palu siap menghadapi ujian nasional. Tugu Perdamaian Palu jadi destinasi wisata favorit. Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sulawesi Tengah bekerja sama komunitas pecinta satwa langka melepas liarkan puluhan penyu hijau di perairan Balaisang, Kabupaten Donggala. Sebanyak 25 ekor penyu hijau tersebut dilepas satu persatu oleh pihak BKSDA bersama warga dan komunitas pecinta satwa langka di tepi Pantai Tambu, Kecamatan Balaisang. Kawasan pantai tersebut merupakan bagian dari wilayah konservasi sumber daya alam, termasuk perlindungan penyu hijau. Staf BKSDA Sulawesi Tengah, Andi Ma'ruf Sayhana mengatakan, pelepasan puluhan penyu hijau ini untuk mensukseskan populasi satwa langka tersebut dengan melibatkan masyarakat yang juga merupakan binaan Kementerian Kelautan Republik Indonesia. Itu kami melepaskan sekitar 25 ekor dan itu kami hanya menyaksikan. Itu trial dilakukan oleh masyarakat sendiri, merupakan konsep-konsep dari adanya wali penyu yang mereka telah berkolaborasi selama 2 tahun. Pelepas liaran penyu hijau tersebut merupakan wujud komitmen BKSDA Sulawesi Tengah dalam melestarikan satwa langka tersebut. Tidak hanya penyu hijau, tapi juga satwa endemik lainnya yang ada di Sulawesi Tengah. Syamsuddin Tobone melaporkan dari Palu. Memperingati hari kenaikan Isa Al-Masih, umat Kristiani di Kota Palu menggelar ibadah pada Kamis pagi. Seperti di Gereja Protestan Indonesia Donggala atau GPID, Jemaat Getsemani Maesa, Jalan Patimura, Kota Palu, sejak pagi para jemaat mulai berdatangan silih berganti. Pengamanan dari polisi pun dilakukan. Selain melakukan penjagaan, polisi juga mengatur arus lalu lintas sepanjang jalan depan gereja. Sekira ada 137 personil Polresta Palu diterjunkan di tiap-tiap gereja yang menggelar ibadah. Umat Kristiani meyakini hari kenaikan Isa Al-Masih sebagai hari yang mulia. Para jemaat baik dari kalangan pemuda hingga dewasa berbondong-bondong mengikuti ibadah siraman rohani. Tak jarang, di antara mereka saling bersapa salam dan mengucapkan selamat. Mereka dengan penuh hikmat mendengarkan khutbah. Ibadah kali ini dipimpin oleh Pendeta Iwayan Sastrawan Wirajaya. Sebelum duduk mendengar khutbah, seluruh jemaat juga menyanyikan lagu ungkapan syukur kepada Tuhan. Bersamaan dengan hari kenaikan Isa Al-Masih, juga diperingati Hari Anak Segereja Protestan Indonesia Donggala. Hari kenaikan Isa Al-Masih juga biasanya diperingati dengan ibadah padang atau ibadah di alam terbuka. Syahrul Cahya dari Palu melaporkan. Mari kita satukan hati minta pertolongan kepada Allah. Ratusan jemaat Gereja Kristen Indonesia Sulawesi Tengah Immanuel Palu beribadah di tempat rekreasi Pantai Taipa, Kecamatan Palu Utara, Palu pada Kamis siang. Ibadah yang berlangsung hikmat itu untuk memperingati hari kenaikan Yesus Kristus.
Umat Kristiani menyebutnya ibadah padang. Ibadah yang dilaksanakan di luar gedung gereja. Ibadah pada Kamis siang itu dipimpin Pendeta Resmina Patoro. Pesan ibadah hari itu menjadi saksi Kristus dalam hidup. Ibadah berjalan lancar. Meski berlokasi bukan di gereja, para jemaat tetap khusyuk mendengarkan khotbah pendeta. Ya, menjadi pesan bahwa kita sebagai warga jemaat di tengah-tengah kehidupan, tantangan apapun yang kita terima, kita yakini bahwa kita tetap ada bersama Tuhan, karena ketika Yesus naik ke sorga, Dia pun menyatakan bahwa Aku menyertai kamu. Setelah selesai ibadah, para jemaat melanjutkan dengan kegiatan lain seperti makan bersama. Aldi Grit melaporkan dari Palu. Ratusan calon jemaah haji Sulawesi Tengah mengikuti pemantapan manasik haji di Aula Namira Asrama Haji Sulawesi Tengah di Palu Kamis pagi. Mereka mengikuti sosialisasi dan edukasi tentang persiapan menjelang ibadah di Tanah Suci. Salah satunya yaitu tentang menjaga kesehatan dan stamina tubuh saat mengikuti tahapan rukun haji nantinya. Sosialisasi tersebut diberikan oleh pembimbing dan juga tim kesehatan. Kalau saya sakit di sana, kira-kira gimana lagi? Betul tidak? Jadi saya itu bagus pertanyaannya. Itu bagus, saya teringat, bagus sekali. Kenapa? Karena kalau saya batuk, kalau saya sakit, capek di sana, bagaimana jamaah yang saya bawa? Sebanyak 324 orang itu merupakan jemaah ditambah petugas dari kloter 9 BPN. Mereka terdiri dari jemaah asal Palu dan Ampana. Selain mendapatkan pembekalan dan edukasi, para calon jemaah haji tersebut juga sempat simulasi melakukan tawaf dan lempar jumrah. Haji Sabarudin Lamba selaku pembimbing kloter 9 menyebut pemantapan manasik haji perlu dilakukan, mengingat waktu keberangkatan tidak lama lagi. Tentunya dari awal, jauh sebelum berangkat itu disampaikan sudah boleh menjaga kesehatannya dan butuh istirahat sehingga insya Allah nanti di sana mampu dan bisa melaksanakan ibadah. Karena ibadah haji dan umrah itu adalah ibadah fisik. Sosialisasi dan edukasi itu juga mendapat tanggapan positif para calon jemaah haji. Bagi mereka, manasik sangat penting agar dapat menjalankan ibadah haji dengan lancar. Alhamdulillah, cukup terima kasih banyak. Alhamdulillah kita banyak pengalaman lah begitu kita itu tentang selama jadi apa namanya kita dibimbing ini Pak Haji. Alhamdulillah kita cukup bisa rasakan. Kenapa? Karena tidak mengikut apa namanya manasik sulit Pak. Sulit. Kenapa? Karena itu salah satu bagaimana lempar jumlahnya berapa berapa batu. Nah itu kita kan baca semua. Total jemaah haji di Sulawesi Tengah sendiri di tahun ini sebanyak 2042. Mereka terbagi dalam 6 kloter penuh dan 1 kloter gabungan. Para jemaah haji bakal mulai transit di asrama haji pada 23 Mei sampai 31 Mei mendatang secara bergilir. Kloter jemaah haji Sulawesi Tengah sendiri dimulai dari kloter 8 hingga 13. Dan kloter 14 untuk gabungan embarkasi Balikpapan. Syahrul Cahya dari Palu melaporkan.